Oke, kelanjutan kemarin ya, kita bahas tentang pantai selatan. Setelah ini kita coba bahas konten tentang yang lagi biasa dibicarakan orang-orang, mata batin. Iya. Itu ya apa mata batin? Emang dari lahir apa dapat wangsit? Kalau sebenarnya mata batin itu setiap orang kan sudah punya nih Mas, dari lahir itu mereka sudah punya. Tapi Ya. tergantung terbukanya ini kapan, atau memang dia dari lahir sudah bisa terbuka atau memang sengaja dibuka, kan kayak gitu sih kalau setauku sih. Kayak gitu. Tergantung juga sih. Tapi beberapa orang tuh ada yang ngomong panas. Bener nggak? Ya kadang kayak gitu sih. Saya kan kalau yang memang sengaja dibuka itu kalau nggak kuat katanya sih ya, kalau nggak kuat bisa berimbas ke dirinya sendiri kan. Tapi kalau memang sudah dari kecil kebuka dengan sendirinya kan beda lagi ceritanya. Nek, sampai gimana? Kalau aku sih apa ya, sebenarnya tuh dari kecil itu sudah terbuka mungkin ya, cuman akunya sendiri yang nggak sadar. Kadang kan gitu kan, kita nggak sadar kalau kita sudah terbuka mata batinnya, bisa lihat barang halus, bisa apa namanya kayak sejenis firasat atau apa ya, wangsit atau apa ya namanya itu ya, itu aku juga nggak paham. Dulu sih tiba-tiba kok rasanya ini kayaknya ini orang ini akan gini bisa dengan sendirinya sih. Tapi dengan setelah aku menjalani ritual yang buka aura itu makin kebuka lagi. Tapi bukan yang benar-benar bisa setiap orang yang benar-benar punya indigo nih setiap lewat kelihatan apa kayak itu, enggak sih. Oh gitu ya. Iya, kalau aku lebih ke situ. Nah hari ini kan aku sengaja masang dupa, bau ya. Tahu. Tiap hari aku malahan. Kira-kira ada nggak di sini? Belum ngerasain apa-apa sih. Juga kadang kan juga beda pendapat ya. Dupa itu kadang ada yang mendatangkan, ada juga yang mendatangkan malaikat. Jadi yang benar yang mana? Yang menurut sampean? Aku sih lebih ke ini sih ya. Sebenarnya dupa itu kan alat sembahyangnya orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha, Kejawen juga. Kejawen, terus orang Bali kan juga pakai dupa juga kan, kayak gitu. Sebenarnya lebih ke memang itu alat mereka untuk sembahyang, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sih. Aku lebih berpikirnya seperti itu, bukan kalau masang dupa pasti ada setan datang atau iblis datang atau kayak gitu, enggak. Aku enggak mikirnya ke sana malahan. Oh. Cuman ini tadi kan masang dupa ya karena ada aroma sedap got dari belakang rumah. Gitu ya, biar wangi gitu. Iya. Ya nggak ganggu pernapasan. Enggak sih. Menurutku Cuman dua orang saya wawancara itu katanya ada yang panas ketika melihat itu. Nah ketika sudah melihat bangsa gitu kan tahu mana yang buka mana enggak. Itu langsung diajak ngobrol. Itu bener nggak? ada mereka yang mau berinteraksi ya sama kita, ada yang seperti itu, ada juga yang dia cuma melihat noto. Kalau aku ono sebenarnya kayak gitu kan, aku ini ada biasanya sih kayak gitu. Aku kebanyakan seperti itu sih, ada yang ngajak ngobrol. Kalau yang ngajak ngobrol ini yang paling sering ini sosok yang aku dapat dari Pantai Selatan sih, namanya Ayu Roro Kuning. Oh, jadi bukan kayak ini ya, maksudku pocong, kuntilanak, genderuwo enggak ya? Bukan. Oh. Dia memang sosok dayangnya Ratu Pantai Selatan sih. Aku juga nggak paham dia itu dayang atau apa atau gimana. Cuma sosok ini namanya Ayu Roro Kuning. Dia kalau setiap mendatangin aku dia pasti ngajak ngobrol. Ngobrol, memberikan sejumlah kayak isyarat. Isyarat tuh kayak petunjuk kayak gitu sih. Isyarat, petunjuk bahwa kamu ini di sini nanti untuk membantu banyak orang. Kayak gitu sih kebanyakan. Tapi kan ada yang dimintai gitu tapi dia minta balasan, ada nggak itu? Misalnya Balasan, kayak apa? Pesugihan kayak kamu gitu. tak jogo tapi
aku kasih ono makan. Enggak sih kalau Enggak dia. ada ya. Enggak sih. Enggak Beda-beda juga. Pak ya mungkin. Beda-beda, tergantung dari ininya juga sih. Tapi ya kalau sosok Ayu Rara Kuning ini Positif dia lebih ya? positif. Oke. Positif, terus apa namanya? Dia lebih memberikan petunjuk-petunjuk tentang kebaikan sih, kebanyakan. Oh. Tadi kan bicara positif ya. Terus pernah nggak ditemui bangsa gitu yang negatif? Kalau yang negatif itu aku lebih dulu sih, jauh sebelum aku ke Pantai Selatan nih ya. Aku waktu itu kerja di salah satu hotel bersejarah di Surabaya, pasti tau lah ya. Nggak perlu tak sebutkan mereknya. Nama depan. M. Oh iya. Di dekat-dekat sini jalan-jalan Tunjungan situ kan. Kalau situ aku lebih diliatin sosok kuntilanak sama none Belanda. Oh, Karena memang kan bekas penjajahan kan di situ ya. Tuh, negatif ya? sebenarnya sih Enggak. apa ya kalau negatif atau positifnya sih? Mereka cuma melihatin doang. Kalau aku di sini ada, cuma orang yang memang benar-benar maksudnya dia yang ganggu ini aku juga nggak tahu sosoknya kayak gimana. Temenku itu sampai kesurupan 3 bulan nggak bisa jalan. Nah, ya gara-gara ngelamun atau gimana atau ganggu, biasanya mengganggu mereka tuh orang-orang makhluk seperti itu, bukan orang ya, makhluk seperti itu kan biasanya nggak suka diganggu atau diusik atau kita nggak sopan. Oh. Biasanya seperti itu sih. Tapi ada kasus nggak percaya tapi dia sok nantang. Nah, itu gimana? Nah itu Kadang ya. Soro itu ada yang kayak gitu. Sok nantang tapi dia sendiri penakut. Ada yang kayak gitu. Malah bangsa jin kayak gitu malah seneng loh orang yang wah kon sok gitu kan. Biasanya sih gitu sih. Tapi ada nggak kejadian kayak gitu, orangnya kayak gimana terus? Ada sih, cuma Fatal apa enggak? cerita ke anak-anak ya, bukan dari temenku anak-anak sih, temennya ada yang kayak gitu nantang gitu, akhirnya sampai kesurupan terus nggak ngerti kejadian sampai gimana, sampai sakit atau gimana gitu mas, ada yang kayak gitu sih. Oh. Kalau dulu aku pernah punya tetangga ya sama sih, dia nantang terus malah dia mencoba apa istilahnya ya merusak Nah itu pada ritualnya. Nah itu nggak seneng mereka. Kalau kamu memang tujuanmu untuk baik ya udahlah, luruskan baik. Tapi lek kon niatmu elek ya ambet sewu tak bales kan gitu. Bangsa mereka tuh sebenarnya nggak suka orang. Kita nih sudah diciptakan ya sendiri-sendiri, manusia tempatnya di sini, bangsa iblis di sini. Sebenarnya kita ini sebenarnya saling berinteraksi, tapi paling enggak kan kita ini harus saling sopan kayak gitu kan. Mereka juga punya kehidupan yang hampir sama dengan kita manusia. Di tempat mereka pun juga ada pasar, ada ya istilahnya seperti itu, sama sebenarnya. kemana nih ya yang kita bahas konten take and give itu penasaran yang mana? Ratu Pantai Selatan yang ada pesugihan take and give. Ya, Misalnya ya yang diberi tumbanya sudah habis, itu kira-kira dia gimana? Gak bisa ngasih lagi, terus endingnya gimana? Apa pakai orang lain? apa ya? Aku nggak terlalu paham untuk masalah tumbal-tumbal sih ya. Tapi setauku dari cerita Iya. gitu sih, kalau kita nggak bisa memberikan apa yang mereka minta, imbasnya ke diri kita sendiri. Oh, Jadi seumpama dia mintanya ini habis nih nggak Habis bisa ya, ngasih, iya. atau kita lupa, lupa juga bisa. bisa. Malah kita yang ketarik sendiri, kayak gitu. Imbasnya malah ke diri kita sendiri. Oh, imbasnya. Oke, lanjut mata batin lagi ya. Kadang kan ada yang minta nomor togel untuk judi ke kuburan yang dianggap keramat lah. Itu bener gak sih? Apa makhluk lain yang datang? Yang datang ya malah makhluk lainnya sih menurutku ya. Malah iblis-iblis yang menyesatkan katanya sih.
Kita ini sebagai manusia ini kan mempunyai akal yang paling sempurna kan sebenarnya. Tapi kenapa kita ini dibodohi dengan hal-hal yang seperti itu? Berambisi. Karena apa? Wah ya, aku tak boleh nomorin kene. Boleh nomornya metu aku oleh ditake. Kan kayak gitu sih pikirannya manusia. Malah manusia ini menjadi apa ya, mempunyai akal yang pendek akalnya karena hal-hal yang dianggap ini tempat ini keramat. Ya. Kita bisa dapat wangsit di sini, apa mau wangsit togel atau apa kan kayak gitu. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu tuh enggak bisa secara langsung loh Mas. Kita kan memang harus ada proses semedi dulu kan kerajaan-kerajaan zaman dahulu kan mereka raja-raja yang dulu mempunyai kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan Yang Maha Esa itu kan dengan cara semedi atau berpuasa seperti itu, berpuasa dulu kan. Menurutku sih enggak masuk akal sih. 1/1000 ya. Iya. Kalaupun menang kebetulan. Mas rezeki nih jadi nih. Tapi tetap nagih ya, namanya togel. Iya pastilah, namanya juga judi itu pasti nagih, apapun itu pasti nagih. Menang sekali, lanjut kalah, penasaran akhirnya berulang-ulang kali. Kayak gitu sih. Oke, tadi kan mata batin untuk melihat hal yang gaib ya. Sekarang kalau untuk melihat hal yang nyata, misal orang ini mau niat buruk baik, itu bisa nggak mata batin itu? Kalau aku pribadi lebih ke gini ya. Aku ini nggak tahu entah kenapa Mas. Setiap ketemu orang di jalan, batinku tuh ngomong, wong iki lho kok kayak gini yo. Wong iki kok kayak gini. Dan itu kejadian, memang orang itu memang berniat jahat sama aku. Terus kalau orang itu memang benar-benar baik, pasti ngomong orang ini baik, kayak gitu, kayak ada yang bisikin gitu. Jadi kalau aku sih kayak gitu sih. Tadi kan sing nggak baik tadi itu apa? Mau mencopet apa? Ya sejenis kayak perbuatan jahat, macam-macam kan perbuatan jahat itu ada yang memang mencopet ya? Atau jahil atau apa. Waktu itu aku jalan berdua sama suami di dekat Jowoyo situ, ada orang aneh banget orang itu aneh. Wong kok aneh sih? Ini ya, aku terus dia berkata, ojo dibatin, kamu lembut batin pasti kejadian. Akhirnya kejadian orang itu berbuat gak senonoh nang aku kayak gitu. Terus sering ada beberapa kali nggak ngerti ketemu orang itu memang berniat buruk atau berniat jelek, mesti kerasa aku selalu kayak gitu. Lebih ke firasat sih ya. Ya kayak firasat ya itu namanya ya. Kadang ya juga ada yang prasangka gitu ya. Makanya aku kadang gitu nggak mau berprasangka buruk dulu ke orang. Lek suamiku kan waspada ya bener ya. Ngomong wong iku lho gak bakalan baik sama kamu gini-gini. Wes jangan. Gak mungkin orang itu jahat sama aku. Kita berprasangka baik-baik dulu. Aku selalu mencoba berpikir positif dulu. Sip. Tips ya. Selalu berpikir positif. Iya sih. Kemarin kan kita bahas yang sama suami nganter barang ya. Katanya dituti cewek yang daerah. Yang mana? Akunya. Itu ya. Gimana ceritanya? Kok bisa diikuti? Ceritanya itu tanya alamat sama orang kampung situ. Pak, daerah ini alamat ini mana? Oh, sampai lurus aja, lurus. Nanti kalau lurus notok ada belokan ke kiri, sampai belok kiri, depannya bengkel yaitu rumahnya Mbak yang sampai cari. Nggak taunya, tak ikutin lah arahnya orangnya. Lurus aja. Kok jalan aspal itu kok habis, tinggal pavingan. Habis itu pavingan ganti ke jalan kayak tanah liat kayak gitu. Terus kok banyak pohon, pokoknya pohon-pohon yang serem-serem gitu ya. Makin lama gak ada orang ini loh. Kok sepi, lihat belakang gak ada, depan gak ada. Sentrongan lampu, gelap banget Mas. Tiba-tiba aku kalau kayak gitu kan pasti langsung merinding ya. Namanya kita manusia ya tetap langsung merinding. Wah gak enak ini. Terus sebelum putar balik itu sudah kerasa
sudah kerasa. Tak tahu lagi gini. Ojo melo aku segitu. Aku gak ganggu, aku cari jalan di sini. Iki nyasar aku. Lek kon ngetutno aku nambah nyasar gak boleh aku ngomong gitu. Lali yo, aku tak balik. Aku puter balik, dek balik. Yes turun deh. Terus itu aku pulang, balik terus akhirnya aku menemukan alamat yang tak cari itu tadi. Yo, yes gitu. Itu bentuknya apa? Kuntilanak? Ya, studis. Pakaian putih gitu. Cewek pakaian putih rambut panjang. 100% lihat. Aku nggak lihat wajahnya. Apa cuman ketutup rambut. Oh. Rambutnya kan panjang banget. Kalau kita dilihatin muka aslinya ya serem mas. Pasti itu. Paling wis keramas ya. Loh kalau kita, aku pengalaman dari teman-temanku yang memang dia indigo ya, indigo dari kecil. Kalau di jalan nih mereka dia jalan, setiap jalan tuh pasti kelihatan makhluk-makhluk itu, yang dari muka bagus sampai muka yang buruk. Ada yang muka hewan, ada yang mukanya hancur kayak gitu, banyak dia. Maka lek gak kuat ya Geblak jelas, makanya itu. Kalau aku kan memang lebih ke ya sekilas diliatin, mereka mau ngajak ngobrol, minta kenalan kayak gitu ya istilahnya sih menurut sih kebanyakan. Kalau memang yang mereka benar-benar indigo pure dari kecil mereka bisa melihat sosok-sosok kayak gitu ya wes mungkin sudah biasa. Iya. Kalau kayak aku sih ngelihat kayak gitu ya kadang ya sih wedi masih aku iki istilahnya punya cekelan atau tetap saya takut lah. Harusnya kemarin tadi ya dijak podcast ya yang tadi. Anda kan bisa diajak podcast nih. Tak ajak podcast dia sini. Ceritakan kamu dulu di sana kayak gimana gitu. Kisahmu kayak gimana kayak gitu kan enak. Memang kayak gitu kan harus ada perantara juga sih. Kira-kira ya kalau ada anak yang pengen belajar buka gitu gimana? Harus dengan guru kah? Atau tanpa guru? Otodidak? Sebenarnya buka sendiri bisa loh kita. Banyak kan di YouTube itu juga ada cara kita membuka mata batin kita sendiri. Ada kok cara-caranya, tapi semua kan tak kembalikan lagi ke pribadi masing-masing nih. Kalian siap atau enggak? Kan kayak gitu. Siap atau enggak menerima konsekuensinya nanti kayak gimana juga kan? Kalau enggak kuat kan juga kasihan juga kan. Kalau memang udah kebuka dari kecil, pergunakanlah itu dengan baik. Pakailah dengan hal-hal yang positif, kayak ngebantu orang atau apa kayak gitu. Jangan pergunakan hal yang seperti itu ke hal-hal yang negatif sih. Kalau menurutku sih kayak gitu. Soalnya kadang gitu kan banyak yang mensalahgunakan kan mas ya. Nanti digayopo kayak gitu, aduh. Kan ada yang kayak gitu ya. Ya lebih baik sih ke arah yang positif aja sih. Untuk mental gimana? Harus kuat? Harus tiba-tiba muncul belah. Memang kaget di depan muka, mau ayu mari kono. Menurutku sih kayak gitu aja sih. Berarti intinya ya ada situ. Aku punya teman ya, dia baca sendiri. Dia selalu gini terus. Waktu zaman kuliah tuh, nggak berani lagi gini. Katanya, tuh gini, ada sosok besar. Memang ada yang kayak gitu. Pendiam gitu. Kalau di Jawa sih dengan kita puasa weton ya. Puasa weton itu bisa. Atau sejenis kayak apa ya? Puasa mutih. Bisa. Tergantung cari memperdalam ilmu seperti itu kan banyak cara. Nah, kalau misalnya ada orang yang dibukakan itu memang benar. Ada yang seperti itu. Bukan hoax ya? Apanya? Bukan hoax itu ya? Bukan. Beneran ya? Beneran. Dibukakan. Oh. Sama halnya dengan yang kemarin ya, yang kita bahas kemarin nih, buka aura ini. Dengan kita membuka aura kita, kadang yang dibuka auranya itu tadi secara otomatis mata batinnya juga terbuka. Tapi nggak semuanya. Nggak semua bisa. Itu terbukanya 100%, apa berapa persen? Sekitar berapa ya? 70%-an lah.
Kalau yang 100% tuh memang kita harus memperdalam, nggak iso lah. Harus memperdalam lagi. Sebenarnya kalau mau pun bisa. Sebenarnya aku masih mempelajarinya ini pelan-pelan, step by step kayak gitu. Karena memang tujuanku untuk membantu banyak orang. Gitu.